Akal sehatnya mati itu apa? Diajarkan untuk taklid, taat, buta dengan pimpinannya. Ini yang bahaya kalau di dalam syariat ini. Dalam Islam ini taat buta kepada pimpinan, taat buta kepada ustadznya. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taat penuh atau ala ra'si wal ain, sesuatu yang benar itu yang nggak bisa diganggu gugat kebenarannya adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nanti pandangan ulama satu, pandangan ulama yang lain, Imam Malik rahimahullah pernah menyampaikan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Masing-masing orang itu bisa diambil perkataannya, bisa ditolak perkataannya. Kecuali sahibu hadzal qabr, orang yang berada di kuburan ini. Beliau menunjuk kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu di masjid Nabi. Nah, jadi ini mungkin yang perlu dibedakan. Adapun organisasi sejatinya dalam syariat dia tidak dilarang. Hanya nanti ada dalam bentuk praktek tertentu sebagian oknum menjadikan organisasi ini sebagai alat untuk rekrutmen, mengajak bukan kepada Islam tetapi mengajak untuk kepada kepentingan pribadi, kepentingan dunia semata. Ini yang kita hati-hati di dalamnya. Nasihat yang pernah disampaikan guru saya Kiai Haiban, beliau pernah menyampaikan pada saat silaturahim tokoh-tokoh MUI di Hotel Bumi Senior. Pada saat itu beliau menyampaikan organisasi dakwah itu bukan aliran di dalam Islam, tetapi dia adalah wadah di mana tokoh-tokoh agama itu saling berkumpul untuk menyampaikan pendapatnya. Ini hanya sekedar wadah untuk menampung kesamaan persepsi, persamaan visi, persamaan misi dari tokoh-tokoh dakwah yang ada. Maka nggak benar kalau organisasi dakwah itu dijadikan sebagai patokan aliran keagamaan tertentu. Enggak. Ini beliau pernah menyampaikan dan ini saya catat betul perkataan beliau, karena beliau salah satu dari guru saya di Samarinda. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Sampai di sini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pelajaran berharga yang kita ambil dari dakwah sirriyah ini. Pelajaran yang pertama yang kita ambil dari dakwah sirriyah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk ta'anni. Ta'anni itu tidak tergesa-gesa dalam menjalankan suatu tugas. Ada tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan, nggak serta-merta langsung nyampaikan. Tetapi beliau menjalankan perintah yang pertama, iqra dulu. Iqra itu lihat kondisi orang. Kondisi orang ini sudah layak atau tidak disampaikan seruan dakwah ini. Nah, ternyata ada bagian yang layak, ada yang tidak layak. Yang sekiranya itu dia orangnya tinggi, nggak butuh sama Nabi Muhammad, ini nggak usah disampaikan dulu. Petinggi-petinggi Mekah itu kan, kalau Nabi SAW menyampaikan, siapa ente? Orang rendahan, saya lebih tinggi posisi saya daripada kamu. Nah, Rasulullah nggak menuju orang-orang ini. Rasulullah melihat, oh ini ada dua sisi masyarakat yang punya potensi menerima dakwah. Yang sekiranya ada potensi untuk menerima dakwah itu yang didahulukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlahan, ini ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bagi kita untuk tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bagi kita. Kemudian yang kedua, dakwah sirriyah ini juga mengajarkan kepada kita untuk membangun jaringan. Ini membangun jaringan ini apa? Bukannya nanun jaring, enggak gitu loh. Jadi membangun jaringan ini bahwasanya masing-masing dari kita itu enggak bisa dakwah sendiri-sendiri. Rasulullah enggak mengajarkan untuk masing-masing dari kita itu jadi superhero sendiri, itu enggak. Jadi dakwah enggak bisa jadi superhero, tapi di dalam dakwah itu ada sinergi, ada yang membantu di posisi mana. Ini yang mungkin dalam bahasa modern saat ini disebut dengan keorganisasian, mengorganisir dakwah gitu.
Nah, ini pernah disampaikan oleh guru kami Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ketika kami masih di Madinah, bahwasanya mengorganisir sesuatu, apalagi itu dakwah, itu adalah bagian yang penting. Nah, sebagian orang mungkin menganggap organisasi itu haram, nggak sesuai manhaj dan lain sebagainya. Ini tidak benar, nggak tepat yang seperti itu. Rasulullah sudah mengajari kita untuk mengorganisasikan sesuatu, itu mengorganisir dakwah itu sejak awal. Sejak awal dakwah itu sudah ada ajaran dari Nabi untuk diorganisir. Diorganisir itu apa? Bagi tugas, ta'awun, kerjasama, itu organisir. Nanti ketika kita sampai pada pertempuran Badar, itu ada organisasinya gitu loh. Pengorganisasian serangan. Bagian depan itu nyerang, nanti ada bagian yang menjaga harta rampasan, ada bagian pasukan nanti yang menjaga Nabi SAW di kemah di belakang. Bagi-bagi tugas, yang mana masing-masing itu saling bahu-membahu. Ketika keorganisasian itu hancur, maka hancur suatu tujuan. Itu terjadi pelajarannya pada pertempuran Uhud. Sudah dikasih tugas, kamu jaga gunung, kamu yang ini serang terus. Tetapi ada sesuatu yang menjadikan hati ini goyang karena iming-iming dari kenikmatan dunia. Pada saat itu kan takut nggak kebagian harta rampasan, hingga mereka yang diorganisasikan oleh Nabi untuk menjaga gunung itu turun. Nanti detail ceritanya insya Allah kalau kita sudah sampai pada pembahasan pertempuran Uhud. Ini semua Rasulullah SAW ajarkan bagi kita bahwasanya untuk mencapai segala sesuatu, apalagi dakwah, dia harus apa? Harus dilakukan dengan kerjasama yang baik. Sepak bola aja ada organisasinya gitu loh. Ada backnya, ada penyerangnya, ada kipernya. Kalau kiper mau jadi penyerang, wah kalah dia. Atau penyerang nggak mau jadi penyerang, dia maunya jadi kiper aja, jaga gawang, nggak gol-gol gitu anunya. Itu permainan yang lahun. Dia dunia. Tujuannya apa? Kalau untuk sehat ya sehat gitu. Tapi kan kalau sehat sudah didapat, tetapi tim sepak bolanya kalah, kenapa harus sedih gitu kan? Kalau sudah sehat ya sehat gitu. Tapi yang nonton nggak tahu sehat nggak dia begadang malam gitu. Sehat atau nggak, kurang istirahat dia kan? Nah itu dalam perkara yang seperti itu ada organisasi, maka dakwah ini juga demikian. Ada organisasi nggak bisa sendirian. Dia tidak bisa sendirian. Ini Nabi SAW sudah mengajarkannya. Nah hanya saja dalam permasalahan organisasi ini mungkin terjadi 1, 2, 3 kasus. Ada memang organisasi yang mengatasnamakan dakwah tetapi menyeru kepada bukan dakwah. Gitu. Sebagian kelompok, sebagian tempat, dia mengajaknya mengatasnamakan dakwah tetapi tujuannya bukan dengan dakwah, sehingga di dalamnya itu ada baiat. Ini pesan saya kepada jamaah atau kaum muslimin. Kalau misalnya ada kelompok-kelompok, ini bukan pesan saya, pesan guru saya juga, Kiai Hasan Abdullah Sahal, pada saat melepas kami dari santri dulu. Silahkan mau ikut pengajian manapun, tapi kalau sudah ada baiatnya, nggak usah ikut. Itu pesan Kiai saya, kalau sudah ada baiat itu nggak usah ikut. Kenapa kalau ada baiat itu nggak usah? Kalau ada baiat itu ada janji setia. Kalau ada janji setia, siapa yang maksum dari dosa gitu loh. Kaum muslimin pada saat baiat dengan Nabi SAW, nanti peristiwanya di Baiatul Aqobah nanti pada tahun ke-11 kenabian. Baiatnya kepada Nabi, satu, Nabi maksum. Kemudian yang kedua, baiat mereka tidak mutlak. Baiat mereka terbatas. Jadi pada saat pertempuran Badar, Nabi SAW menyampaikan kepada mereka-mereka yang sudah baiat kepada Rasulullah, baiat kita terbatas. Baiat kalian kepada saya terbatas. Hanya kalau saya diancam di Madinah, kalian membela saya, gitu. Tapi ini sekarang di Badar di luar Madinah. Saya sampaikan kepada kalian, perjanjian baiat kita nggak sampai demikian. Silahkan bagi teman-teman Ansor yang mau pulang, disuruh pulang sama Nabi. Tapi orang-orang Ansor ketika itu dengan penuh keimanannya mengatakan, enggak wahai Rasulullah,
engkau bawa kami sampai ke ujung jurang dunia pun kami akan ikut kepada sama engkau. Ini Rasulullah maksum. Nah, selain Rasulullah itu siapa yang maksum? Kemudian menyampaikan dalam dakwah tersebut harus baiat, taat sepenuhnya. Bertentangan nanti dengan Quran dan Sunnah dikatakan ini ijtihad amir, kamu harus taat, kalau enggak surga kamu enggak dapat. Ini ngawur ini ajakannya kayak gini. Nah, yang seperti ini yang contoh organisasi ataupun kelompok dakwah yang enggak benar. Ini enggak usah diikutin yang kayak gini. Pokoknya ada baiat enggak usah diikutin. Itu pesan saya, karena dahulu saya sudah dipesani sama kiai saya untuk seperti itu. Karena nanti di dalamnya mereka yang sudah dibawa untuk baiat itu akal sehatnya mati. Akal sehatnya mati itu diajarkan untuk taklid, taat, buta dengan pimpinannya. Ini yang bahaya kalau di dalam syariat ini. Dalam Islam ini taat buta kepada pimpinan, taat buta kepada ustadznya. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam taat penuh atau ala ra'si wal ain, sesuatu yang benar itu yang nggak bisa diganggu gugat kebenarannya adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nanti pandangan ulama satu, pandangan ulama yang lain, Imam Malik rahimahullah pernah menyampaikan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Masing-masing orang itu bisa diambil perkataannya, bisa ditolak perkataannya. Kecuali sahibu hadzal qabr, orang yang berada di kuburan ini. Beliau menunjuk kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu di masjid Nabi. Nah, jadi ini mungkin yang perlu dibedakan. Adapun organisasi sejatinya dalam syariat dia tidak dilarang. Hanya nanti ada dalam bentuk praktek tertentu. Sebagian oknum menjadikan organisasi ini sebagai alat untuk rekrutmen, mengajak bukan kepada Islam, tetapi mengajak untuk kepada kepentingan pribadi, kepentingan dunia semata. Ini yang kita hati-hati di dalamnya. Nasihat yang pernah disampaikan guru saya, Kiai Haiban, beliau pernah menyampaikan pada saat silaturahim tokoh-tokoh MUI di Hotel Bumi Senior. Pada saat itu beliau menyampaikan organisasi dakwah itu bukan aliran di dalam Islam, tetapi dia adalah wadah di mana tokoh-tokoh agama itu saling berkumpul untuk menyampaikan pendapatnya. Ini hanya sekedar wadah untuk menampung kesamaan persepsi, persamaan visi, persamaan misi dari tokoh-tokoh dakwah yang ada. Maka nggak benar kalau organisasi dakwah itu dijadikan sebagai patokan aliran keagamaan tertentu. Enggak. Ini beliau pernah menyampaikan dan ini saya catat betul perkataan beliau, karena beliau salah satu